Halo surfers, welcome to TGIF. Setiap hari kita butuh Tuhan, gak cuma di hari Minggu doang. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya pun kita butuh Tuhan. So, hari ini kita mau datang ke Tuhan, kita mau bawa ucapan syukur kita atas kasih setia dan penyertaan Tuhan selama seminggu kemarin. Kita juga mau siapin hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Gimana? Udah pada siap surfers? Selamat bersaat teduh, and thank God, it's Friday. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasmu ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan, oh, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasmu ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. I will sing in Your presence, 'cause I will sing in Your presence. Oh, Jesus. Trust in Your name, Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name, Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku
tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Halo teman-teman, saya menyapa kembali buat teman-teman belajar di akhir minggu ini. Bagaimana kalian bisa melaluinya? Mungkin ini adalah minggu yang berat dan melelahkan, tapi saya percaya kita tetap dikasih kekuatan dan semangat untuk menjalani dari hari ke hari, minggu demi minggu dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Malam hari ini saya pengen bicara sebuah topik yang menarik, yaitu bagaimana memiliki sebuah trust, rasa percaya yang benar kepada Tuhan. Nah teman-teman, saya nggak tahu teman-teman kalau bisa punya kesempatan punya sebuah hewan peliharaan, kalian pengen punya hewan apa sih? Saya percaya sebagian besar dari kalian pengen punya seperti yang saya juga pengen, yaitu seekor dogi. Kenapa? Karena itu hewan yang umum dan dogi itu selalu dibilang a man's best friend ya. Kenapa? Karena dia selalu mendengar, mudah diatur dan selalu mudah sekali percaya kepada pemiliknya. Namun bagaimana kalau kita membayangkan rasa percaya itu dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen? Teman-teman tahu nggak sih sebutan orang Kristen pada hari ini? Yaitu a believer, orang yang percaya, orang yang beriman. Masalahnya waktu kita meletakkan iman kita harus didasarkan kepada sebuah rasa percaya, yaitu hubungan dengan Tuhan Yesus. Nah masalahnya di dalam hari-hari hidup kita yang mungkin melelahkan ini, kita percaya kepada siapa? Nah ada sebuah kisah di dalam Markus pasal 4 ayat 35 ayat 41 itu bicara tentang bagaimana murid-murid diajak Tuhan Yesus untuk menyeberang ke seberang danau Galilea. Dan di dalam perjalanan menyeberang itu mereka mengalami perahu mereka terkena badai sehingga mereka penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Saya percaya perasaan-perasaan yang dialami murid-murid itu juga pengalaman-pengalaman yang wajar yang kita alami di dalam hidup kita sehari-hari. Nah waktu itu mereka mempertanyakan, maka di ayat ke-40 di tengah-tengah kebingungan mereka dikatakan Yesus itu berkata kepada murid-murid, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya?" Teman-teman, lawan dari ketidakpercayaan itu atau lawan dari ketidakpercayaan itu adalah adanya ketakutan, kepanikan, ada satu rasa sendiri kita menjalani situasi yang ada atau badai yang terjadi. Pertanyaan saya malam hari ini adalah badai apa sih yang teman-teman alami dalam hidup kalian? Mungkin itu adalah hubungan ataupun relasi dengan orang tua yang sepertinya sedang rusak dan kalian lagi ribut, lagi kesel. Mungkin juga rasa tertolak karena dijauhi oleh teman. Mungkin juga badai di dalam menjalani studi yang serba tidak ideal dan lain sebagainya. Mungkin itu badai-badai yang kecil. Ada mereka yang disebut dengan storm catcher, mereka yang ingin menangkap badai begitu ya. Tapi kita ini bukan orang-orang yang sedang cari masalah loh teman-teman. Badai itu akan datang kapan saja, di mana saja. So malam hari ini ada dua hal yang menarik untuk kita boleh renungkan. Yang pertama, badai itu selalu ada. Kita nantikan atau kita cari, badai itu akan datang pada waktunya. Badai itu akan ada dalam hidup kita, bahkan pada waktu kita sedang menjalani hidup kita yang luas dan panjang di dalam perjalanan yang melelahkan ini. Nah, saya nggak tahu, adakah kita pernah merasa kita pengen lari dari masalah, dari kesulitan, dari pergumulan, lari dari badai itu. Teman-teman, tenang di tengah badai itu bukan berarti melarikan dari kenyataan, tapi justru bersiap menghadapi sebuah kenyataan bahwa memang benar di sana akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang bisa terjadi. Tapi bukankah sesuatu yang menarik yang membuat kita bisa tenang di tengah badai hidup itu adalah waktu kita tahu bahwa kita sudah mempersiapkan, memberikan segala yang terbaik di dalam segala situasi badai itu. Nah, saya pengen bilang begini, berada di tengah badai adalah saat yang terbaik loh teman-teman. Untuk apa? Untuk merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kalian. Kalau nggak ada badai, kita bagaimana tahu bahwa Tuhan itu bisa
dengan mujizat dan kuasanya mengenyahkan, mengusir badai itu seperti Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Bagaimana kita bisa merasakan ketenangan itu? Harus ada badai. So, bukan menantikan badai, tapi badai yang selalu ada dalam hidup kita itu memberikan kita kesempatan, saat yang terbaik untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mau dong kita menjadi orang yang beriman dan percaya bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam hidup kalian. So, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah badai itu pasti berlalu. Teman-teman, badai itu gak akan selamanya ada dalam hidup kita. Saya teringat ada kisah seekor burung Raja Wali yang katanya kalau burung Raja Wali itu terbang, dia itu seperti mencari bukan angin yang sepoi-sepoi atau cuaca yang cerah, bukan. Dia seperti mencari sebuah kumpulan awan yang tebal yang bisa mendatangkan seperti sebuah badai. Justru di tengah-tengah kumpulan awan yang tebal dan cuaca yang buruk, dia itu bisa mendapatkan sebuah momen untuk mengembangkan sayapnya dengan begitu luas supaya dia bisa mengikuti arus daripada badai itu, dan disitulah dia bisa dengan naik terbang lebih tinggi, lebih hebat dan lebih luar biasa. Teman-teman, kita diajak untuk menjadi seperti burung Raja Wali yang memanfaatkan badai hidup yang terjadi untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat di mana kita bisa dengan lebih luas memandang hidup kita lebih baik. Pernyataan yang tercatat dalam Markus pasal 4 tadi mengajarkan bukan hanya Yesus punya kuasa, tapi Tuhan Yesus ingin membawa kita, orang-orang yang dikatakan tidak percaya ini, untuk memiliki pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan dirinya. Nah teman-teman, bagaimana sih masalahnya? Kita akan bertanya kan, sampai kapan badai itu? Memang akan berlalu, tapi sampai kapan? Teman-teman, justru waktu kita memiliki kesempatan berhenti, pause sejenak di masa-masa pandemi seperti ini dalam penuh keterbatasan. Mungkin selama ini kita belasan tahun hidup, menjalani masa remaja, studi panjang. Kita memiliki hari yang berlalu begitu cepat, dari minggu ke minggu, Jumat ketemu Jumat lagi, begitu ya. Hari lewat begitu saja tanpa kita mengingat apa sih yang sedang terjadi. Kita seringkali kehilangan sebuah momen untuk bersyukur, momen untuk kita mengalami kembali. Misalnya waktu kita makan, kita seringkali lewati makanan kita begitu saja, tapi tanpa pause sejenak, kita lihat rasanya asin atau manisnya, kita lihat tekstur daripada makanannya. Kita bisa bersyukur, bisa pause sebentar, mengucap syukur bahwa ada situasi seperti ini menjadi sebuah kesempatan di mana kita bisa melihat dan merasakan ada hal-hal yang lebih besar yang kita tidak hanya lewati begitu saja. Hidup ini perlu diisi dengan penuh rasa syukur. Live in the moment, live in the present. Coba teman-teman perhatikan, ada orang-orang terdekat yang selama ini bersama-sama dengan kalian. Hidup kita bukan hanya seputar studi atau games online, tapi hidup kita ada dengan keluarga kita. Coba temukan hobi, temukan juga kesempatan cara belajar yang baru mengisi waktu-waktu kalian. Kerjakan hal-hal yang selama ini mungkin baik tetapi kalian tunda-tunda terus. Yang saya ingin katakan adalah coba percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Pasti dengan sendirinya badai itu akan berlalu. Tapi kita tidak kehilangan momen di mana di tengah badai itu kita mendapatkan ketenangan, kuasa dan penyertaan Tuhan. Tapi kita bisa dengan rasa syukur menjalaninya. Teman-teman, badai itu menandakan bahwa kita bersiap menyambut sebuah awal yang baru dari segala sesuatu yang akan segera berakhir. Kita akan diajak mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi kemudian hari. Nah, kita mengingat kisah Yusuf di dalam Kejadian 41 itu, mengingatkan kita bagaimana Yusuf itu mengantisipasi masa-masa kelaparan dengan menabung di masa kelimpahan. Ya, tanpa sadar, pada akhirnya dia menjadi seorang yang lebih diberkati Tuhan, diangkat lebih tinggi dan semakin membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Mau gak loh teman-teman, waktu kita melewati badai hidup itu, baik kategori yang sederhana maupun kategori yang besar sekalipun, kalian bisa ngalamin penyertaan Tuhan, tetapi kalian bisa ceritakan bagaimana rasa syukur yang besar dan kedamaian yang kalian rasakan, dan melihat bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Ada sebuah quotes yang menarik sebagai penutup malam hari ini. Don't tell God how big your storm is. Seringkali kita banyak ngeluh, cerita, oh masalah gue begini, masalah gue gitu. Oke, kita
perlu ceritakan itu. Tapi jangan berfokus kepada besarnya badai dan masalah hidup kita. Tapi tell the storm how big your God is. Coba berani bilang, katakan kepada masalah-masalah yang kamu alami, Tuhan saya lebih besar dari semua masalah-masalah itu. Dan Tuhan saya menyertai saya tidak sendiri. Walaupun saya merasa takut, khawatir dan panik, tapi saya punya percaya, saya punya keyakinan sebagai orang yang beriman, karena saya punya Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Saya nggak tahu badai apa yang sedang ada dan menanti dalam perjalanan hidup kalian, tapi pastikan kalian punya hubungan, kalian punya rasa percaya yang tepat kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya pesan ini boleh menguatkan teman-teman di dalam masuki weekend ini dan minggu-minggu yang baru yang ke depan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Trust in God. Tuhan berkati. Have a good weekend.